santri yang lain bisa menyimak kita juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz Iqbal dan Ustadz Erlangga yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa, dan juga wali santri 9A semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in tabi'utnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz izin inisiatif, perkenalkan nama saya adalah Hasan Basri. Saya wali santri sama seperti yang lainnya. Nah, sama seperti yang lainnya, dengan yang lainnya, saya pun wali santri atas nama Faris Nurul Huda di 9A. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada nama Faris juga di 9A itu adalah putranya Ustadz Mulyana dan Ibu Hesti. Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung mengajak silaturahim dari Ustadz Iqbal dan Ustadz Erlangga ini. Baik, tanpa berbasa-basi, dikabarkan ya, barangkali kenapa sih diadakan di jam segini, ya barangkali ustadznya memang sudah luang. Karena apa? Karena ya santrinya sedang belajar bersama pengajar dengan asatid yang lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan kepada Ustadz Iqbal dan Ustadz Erlangga. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kalau saya biasanya sama santri itu kalau nge-zoom ya pun, ayo sebelum belajar kita maksimalkan dulu untuk membuka kameranya. Kalau misalkan memungkinkan seperti itu. Karena memang kan ini bukan nggak normal banget, semi formal lah. Kita ngobrol santai, karena memang saya juga belum kenal sama bunda semuanya begitu. Masya Allah gitu, Allah. Masya Allah ya. Terima kasih bunda yang sudah membuka kameranya, on kamera. Masya Allah ya, calon-calon penghuni surga, insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Ayah Faris, kenapa saya dan Ustadz Erlangga mungkin meminta waktunya untuk silaturahim di jam ini, karena memang waktu kosongnya, waktu senggangnya memang di jam segini. Kalau dari siang itu mungkin kami butuh istirahat. Kalau sore udah mulai halakoh lagi, ada yang juga UKJ ya seperti itu. Kalau malam sampai jam 9 itu full kegiatan santri halakoh seperti itu. Yang mudah-mudahan silaturahim ini ya meskipun dilaksanakan secara daring via Zoom tidak mengurangi rasa keberkahan dan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, sebelum ke silaturahim mungkin karena memang saya di sini baru ya, ayah dan bunda semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Tawakal, aslinya dari Garut. Baru bergabung ke DT itu bulan Juli, Agustus, September, baru 2 bulan, menuju 3 bulan. Kalau dari pendidikan, alhamdulillah sebelum masuk ke sini itu ngurus santri juga di Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, kurang lebih 6 tahun. Jadi ya, kalau kemarin itu waktu di Husnul itu ngurus santri aliyah yang luar biasa tantangannya. Dan setelah keluar dari Husnul, alhamdulillah ya ngajar dan ngurus juga santri, cuman SMP juga alhamdulillah. Ya. Dan kalau status insya Allah Bun ya masih sama santri, masih dalam tahap belajar dan masih single juga.
seperti itu. Kalau untuk kampungnya saya lebih tepatnya di daerah Malangbong, perbatasan Garut dan Tasik, seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait dengan Ananda dan mungkin untuk lebih menjaga komunikasi, jangan sampai ada kalau masalah miskomunikasi mungkin pastilah di semua lembaga pasti terkadang ada lah gitu. Cuman bagaimana kita selaku orang tua dan muslim harus bisa meminimalisir hal tersebut seperti itu. Ya, maka dari itu saya selaku muslim dan Ustadz Erlangga mungkin yang sekarang sedang berhalangan karena memang beliau kan bukan hanya muslim tapi sebagai koordinator muslim yang luar biasa tugasnya. Jadi mohon maaf tidak bisa bergabung. Salam sayang dari Ustadz Erlangga untuk Bunda dan Ayah semuanya. Jadi mohon dimaklum. Selanjutnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ya silaturahim ini. Yang pertama mungkin terkait komunikasi. Saya minta mungkin ketika ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari Ayah dan Bunda semuanya, alangkah baiknya dikomunikasikan dulu kepada kami selaku muslim, karena memang kemarin muslim itu ada evaluasi lah, katanya minta koordinasi ke orang tua dari wakaf pengasuhan, mintanya komunikasi. Jadi begini, apa ya? Para musik mungkin Ayah dan Bunda semuanya mungkin udah tahu lah gimana kondisi muslim ya di asrama seperti itu. Kami bukan berarti tidak respon terhadap permintaan Ayah Bunda, cuman kami berpikir ada yang jauh lebih penting dari untuk kita laporan minta foto gimana kabar seperti itu. Kita paham akan hal itu, cuman kita berpikir juga ada yang lebih penting dengan hal tersebut, yaitu dengan kondisi anak di sini, karena memang kan apalagi sekarang kondisinya anak itu luar biasa gitu kan, dengan kondisi ya corona seperti itu, dengan AKB yang baru yang terkadang peraturan juga kadang berubah-ubah, apalagi si usia mereka itu nggak cukup satu kali diingatkan. Nah, sedangkan dari sekolah kan permintaannya harus maksimal. Nah, kami mungkin para muslim tidak bisa standby mengasih kabar ke Ayah Bunda semuanya dengan tanpa mengurangi bukan respek kita kepada Bunda, tapi memang keadaan kita di sini yang luar biasa sibuknya. Seperti itu. Selanjutnya, mungkin sebelum ini, Ayah, Bunda, ada yang ingin disampaikan sampai sini dulu. Baik, Ayah Bunda, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal, kita suasananya rileks, santai, dan penuh Relax, santai. kekeluargaan. Baik, bisa raise hand dulu, langsung disusul open mic, supaya kita berurutan. Pertanyaan standar begini, Ustadz. Kenapa sih ini Ustadz ini nggak pernah share gambar-gambar nih, gitu ya, gambar-gambar santri kita nih, gitu. Gitu. Ya, gitu ya, para Bunda ya. Ya. Ya, gimana Ustadz? Ya, yang pertama mungkin peraturan pertama untuk kelas 9, hampir semua peraturan pertama itu nggak boleh share dulu terkait dengan kegiatan Ananda. Karena memang kan baru masuk lagi, supaya nantinya ketika ada muslim yang nge-share satu foto, terus muslim yang lain tidak meng-share, nanti biasanya bunda-bunda suka, wah Ustadz muslim ini mah bisa kok, ini yang menjadi bingung kita, sedangkan dari peraturan nggak boleh terlebih dahulu seperti itu. Betul, Ini Ustadz, untuk menjaga Ananda kan baru masuk lagi ya Bu, selama 1 tahun lebih nggak masuk. Nah, betul. ini untuk menjaga giroh Ananda itu supaya tidak cengeng lagi, sedikit-sedikit ngeluh pengen pulang, Betul. pura-pura sakit.
ya pengen pulang karena mendingan di rumah aja kalau masih online mana. Ada bahasa seperti itu dari anak. Betul Nah, betul kita betul. Musib itu sedang membangun ini supaya giroh atau semangatnya anak itu semangat lagi di pesantren seperti itu. Ya meskipun kami di sini dan pihak sekolah mungkin ya pembelajarannya masih online ya karena harus mengikuti peraturan dari pemerintah seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Silakan ayah bunda yang lain bisa raise hand langsung disusul bertanya ataupun mau open mic langsung nggak ada masalah. Silakan, Ya, kamu silakan, silakan. jangan yang berat-berat ya Bun, karena masih juga banyak. Silakan, silakan. Ayah bunda. Saya Jangan. izin Pak Haris. Iya, ini manajer saya. Ibu Hesti silakan. Mama Fari silakan. Kepijit lagi, ke mute lagi punten. Dipijit. Ya, Nah, betul. Silakan. ya saya sama Ayah Faris beda anak ya Pak ya. Beda anak. Harus konfirmasi Beda, dulu. Farisnya ada 2. Faris Nurul Huda dan Faris Faris Muhammad Hariri. Faris Hariri. Alhamdulillah. Iya baik. Silakan. Silakan. Ustadz, mungkin ibu-ibu sangat paham ya kondisi di Eko, misalnya seperti apa penyesuaian. Mungkin intinya mah pengen tahu kondisi terkini ya. Kalau ibu-ibu kan sebetulnya lebih ke aman nggak gitu, sehat nggak. Biasanya foto itu kan jadi greg-greg lamun bahasa Sunda mah. Oh, ayah leres sehat, tuangna seueur. Mungkin itu aja sih. Jadi sebetulnya kenapa suka ribut mana foto anak sih? Mungkin lebih ke itu. Mohon leres gitu sana sih ibu. Mohon. Mungkin alternatifnya tadi kan kalau foto mungkin nggak boleh, tapi sekarang alhamdulillah ya sudah bisa sepekan sekali kita bisa nelfon ke anak. Wah, itu sudah lebih ringan lah. Mungkin kalau saya sih memahami betul Ustaz, cuman yang lain mungkin masih ada tergantung kondisi anaknya juga mungkin Ustaz. Begitu Ustaz, sementara info dari saya. Mohon. Sami-sami, alhamdulillah. Silakan Ustaz Iqbal Dan Diwaler dijawab dulu. izin menambahkan juga, alhamdulillah pas tadi malam saya briefing sama Waka dan yang lainnya menanyakan terkait dengan telepon ya Bun. Kan telepon itu 1 minggu sekali ya. Nah awalnya memang saya mendapat informasi itu tidak boleh dulu untuk video call. Pas saya konfirmasi ke Waka, alhamdulillah untuk sepekan sekali bukan hanya telepon tapi video call juga bisa insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau foto mah nanti nggak usah ya, nanti lebih dimaksimalkan lagi di video call sama anak-anaknya. Sepekan sekali insya Allah. Cuman saya mah berpesan ke ayah bunda ketika video call kan 10 menit ya, tolong maksimalkan kasih motivasi terkait dengan hafalan dan kabar seperti itu ya. Pokoknya saya minta sama ayah bunda terkait dengan hafalan dan belajarnya mohon diingatkan karena ya yang namanya anak kan kalau sama musib terkadang nurut, ketika dibentak malah Malik nggak suka sama musimnya. Kita juga terkadang ya, gimana ini mengondisikannya seperti itu. Kalau dibentak terus kan kasihan juga. Sudah sama bintis digalakin, masa iya sama musib juga harus digalakin lagi kan nggak seperti itu juga. Nah, saya mah minta dari ayah bunda, mungkin ketika nelpon ke Ananda semuanya, tolong dimaksimalkan terkait dengan motivasi Ananda semuanya. Ya mudah-mudahan dengan motivasi dari ayah bunda semuanya yang senantiasa memperhatikan ya meskipun sudah ditinggalkan di pesantren seperti itu, tapi senantiasa merasa diperhatikan oleh ayah bundanya, mudah-mudahan menambah semangat anandanya seperti itu. Ya, alhamdulillah poinnya dapat ya. Jadi ada sinergi antara Ustadz dengan wali santri semua. Ini konten teleponan juga kita tuh poinnya dapat gitu ya. Masukan dari Ustadz gitu. Baik, silakan ayah bunda yang lain. Silakan. Open mic saja. Silakan jangan sungkan-sungkan nanti jerawatan ini gitu ya, bertanya nggak bisa gitu ya, kemarin sekarang enak nih bisa komunikasi sama Ustadz Iqbal. Silakan. Silakan. Ayah bunda. Bunda Arvin, wah ingat Arvin, ingat tilawah aja pokoknya. Apapun kegiatannya,
Arvin yang tilawah. Silakan Bunda Arvin. Terima kasih. Assalamualaikum Ayahnya ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. ya Faris, mohon izin. Siap, Kalau siap. izin, mohon maaf. Alhamdulillah ya sudah mulai mondok ini karena jujur Arvin ini sangat semangat luar biasa ingin mondok itu. Jadi saya merasa tidak ada kekhawatiran sama sekali karena Arvin ini memang punya komitmen kuat ingin mondok udah nggak sabaran gitu. Alhamdulillah terlaksana. Nah, yang ingin saya diskusikan di sini dalam kondisi normal sih mungkin buat saya tidak ada masalah, tidak ada foto juga. Walaupun kadang-kadang kalau ibu-ibu ya bundanya itu pasti mengharapkan ya ada kegiatan yang di-share gitu ya. Yang ingin saya garis bawahi di sini, kalau misalkan santri ada yang kebetulan kurang fit gitu ya, kurang sehat, saya hanya sebatas usul aja. Kalau lagi kurang sehat atau sakit, boleh kita lebih intensif di update. Artinya ya mungkin secara japri aja gitu ya, secara japri. Kenapa? Karena jujur kalau kondisi sakit di masa sekarang tentunya agak berbeda dengan kondisi sakit sebelum pandemi gitu. Jadi kalau boleh usul, kami berharap ingin ada pemberitahuan secara intensif perkembangan progresnya, walaupun pada prinsipnya kami orang tua sudah sangat percaya dengan penanganan yang dilakukan oleh pihak pondok karena di sana ada UKS seperti itu. Namun ada satu harapan kalau misalkan update-nya secara japri memberikan terkait perkembangan gitu ya, perkembangan karena bisa saja kami juga bantu terhadap kebiasaan pada saat anak kami sakit kalau di rumah seperti apa gitu. Mudah-mudahan bisa mendorong untuk mempercepat pemulihan gitu. Ya kekhawatiran pasti ada, namun ketika kita diupdate mungkin ada berkurang kekhawatiran. Jadi hanya sebatas kami mohon update-nya secara japri dari Musri untuk khusus ketika kalau misalkan mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau santri ini mendapatkan ujian lagi kurang sehat. Baik, Itu aja baik, mungkin baik. dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Arvin. SOP ketika santri sakit, Ustaz, silakan. Nah, alhamdulillah kemarin pagi jam segini juga habis diskusi juga bersama 3 dokter yang diselenggarakan sama komite ya, Bi ya. Betul. Ada Alhamdulillah. Dokter Dela, Dokter Arif, dan Dokter Popon. Silakan, Ustaz. Kemarin memang awalnya itu memang ketika kasus sakit santri itu ketika ada satu santri sakit misalkan batuk pilek langsung harus ke UKS. Nah, awalnya tahapannya seperti itu. Udah dilaksanakan, ternyata seiring berjalannya waktu terjadi penumpukan di UKS. Ya, nah terus kembali lagi ke pengaturan awal. Jadi santri yang masih batuk pileknya yang masih bisa di asrama boleh di asrama. Tapi ketika udah lebih dari 3 hari baru dilaporkan ke UKS. Tahapannya seperti itu. Dan yang kemarin hasil diskusi sama dokter, sekecil apapun batuk, yang ininya dengan terindikasi dengan corona seperti itu, harus langsung di UKS-kan seperti itu tahapannya. Kalau misalkan udah lebih dari seminggu, mungkin nanti ada tahapan lagi dari pihak UKS. Untuk tahapan dari itu memang seperti itu dulu kemarin itu hasil dari dokter itu. Nanti untuk melaporkan ke orang tua, insya Allah akan disampaikan ketika misalkan udah lebih dari 3 hari seperti itu.
Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi poinnya dapat ayah bunda semua. Jadi di tim Muslim sendiri ada terus upgrading, ada terus perbaikan, termasuk terbaru kemarin, hari kemarin jam 8 sampai dengan jam 9.30 ada upgrading bersama 3 dokter. 3 dokter tersebut adalah anggota komite dari divisi kesehatan, Dokter Dela di wali santri kelas 8, Dokter Popon wali santri kelas 7, dan Dokter Arif wali santri kelas 7 juga gitu. Jadi senantiasa ada perbaikan-perbaikan perihal penanganan yang sakit ini. Dari Ayah Harvin poinnya dapat Ustaz, jadi nanti bisa di audiensikan kembali. Barangkali ada obat-obat khusus yang biasa digunakan di rumah masing-masing gitu. Karena tidak semua anak biasa meminum obat kimiawi begitu. Ada juga yang herbal ataupun yang lainnya. Sedikit tambahan ayah bunda, kenapa SOP-nya seperti itu yang dilakukan oleh Ustadz? Karena memang tidak sedikit ada anak itu yang pura-pura sakit ya Ustadz ya, mau hafalan, Ya, setoran hafalan, aduh sakit gitu, gitu Ustadz. Itu teh lagu lama gitu Ustadz. Silakan ayah bunda yang lain bisa tanyakan ke Ustadz Iqbal, silakan. untuk ini menambahkan sebelum pertanyaan Silakan dari Ustadz. ayah bunda lain, Mangga mungkin Ustadz. alhamdulillah, bukan alhamdulillah, kemarin ya sempat ada beberapa santri gitu dari halaqah saya, dan ya maksudnya halaqah saya dan Ustadz Erlangga gitu yang sempat dirawat di UKS, tapi alhamdulillah sekarang sudah bergabung lagi dengan teman-temannya di asrama. Alhamdulillah. Siap, silakan ayah bunda yang lain bisa bertanya, berkomunikasi dengan Ustadz Iqbal. Kalau belum ada, izin saya lagi. Silakan. Maaf, Ustadz, Haris. ya kalau boleh tahu sekarang kondisinya di Eko tuh seperti apa? Karena misal kalau lihat cuaca ya, kayaknya di sana dingin banget. Kemarin waktu ada di YouTube yang hataman Quran itu kan anginnya besar gitu. Terus mungkin apakah anak-anak tuh satu ya kondisi cuaca, terus aktivitas, dan daya tahan tubuh atau pola makannya gimana? Lebih banyak jajan kah atau makannya udah bagus, sayur gitu? Karena mungkin faktor itu juga mempengaruhi ya. Anak-anak tuh kadang kalau jenuh misalnya nggak mau makan atau kebanyakan jajan. Untuk meminimalisir resiko yang sakit, mungkin seperti apa Ustaz kondisi di sana? Ya, Baik banget Ustaz. ingin menjawab pun. Sekarang alhamdulillah kemarin kan udah sempet ke berapa ya persen, 50% untuk kegiatan itu digabung. Kelas 9 itu semuanya digabung kegiatannya. Yang di asrama khusus yang kegiatan di asrama. Kalau sekolah masih ada yang online, ada yang di sekolah, ada juga yang di asrama. Kalau untuk kegiatan halaqah, sholat berjamaah, makan itu kemarin udah sempat digabungkan. Cuman kemarin memang cuaca agak lumayan dan ada beberapa santri juga yang mulai bergejala batuk pilek. Jadi sampai sekarang dikembalikan lagi ke posisi awal, dipisah lagi. Cuman pindahnya kalau kemarin per kelas, sekarang mah 2 kelas. Kelas A dan C itu digabung, kelas B dan D itu digabung untuk kegiatan halaqah, sholat berjamaah seperti itu, dan makan seperti itu. Dan ya ini yang menjadi kendala saya terkait dengan jajan juga. Ya saya sih kemarin itu mintanya jangan sampai santri itu setiap hari jajannya, karena kan posisinya santri itu di sini untuk belajar lah, sedangkan dari orang tua terkadang kan kiriman itu luar biasa, ini pesantren atau apa gitu, terkadang seperti itu. Cuman katanya dari pihak sekolah atau ini kan karena masih kondisi karantina, jadi ya nggak apa-apalah untuk sementara, kalau nanti mah kedepannya memang akan dikurangi untuk jajan seperti itu. Takutnya kemarin juga saya sudah bikin peraturan sama anak yang tidak setoran nggak boleh jajan. Malah takut saat kalau nggak jajan stres, malah tambah stres katanya. Aduh, terus gimana? Seperti itu. Dan ini juga PR juga kalau masalah jajan kan, kalau setiap hari jajan itu lumayan juga sampahnya. Nah, itu yang menjadi PR belum maksimal mungkin.
nanti akan dievaluasi lagi ke bagian sekolah seperti itu. Kalau untuk makan, alhamdulillah ya meskipun harus dijejel-jejel lah kalau bahasa Sunda mah. Pokoknya makan harus habis ya, seperti itu. Ya, Baik, terima kasih Ustadz. Itu pun menjadi poin tambahan untuk ayah bunda ketika nanti hari Sabtu jadwal teleponnya, gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Baik, ayah bunda yang lain, silakan. Ya, jadi di hari Sabtu bisa kuatkan ya jajannya diatur gitu ya, karena memang makan juga sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Silakan ayah bunda yang lain, jangan sungkan-sungkan. Silakan. Saya jadi asisten Ustadz pagi ini memandu ayah bunda semua. Silakan jangan sungkan-sungkan ayah bunda. Silakan. Oh, baik kalau misalkan tidak ada kontribusi apa sih, karena ini rekaman akan di-share juga ke kelas yang lain Ustaz untuk sebagai referensi jika apa diagendakan nanti para musyrik berinisiatif ada agenda berjuang bersama wali santri yang lain. Jadi dari komite seperti apa? Dari komite itu setiap bulan ada 3 kilo madu dan 2 minggu sekali susu UHT Ultra mereknya yang warna biru itu yang 200 ml itu diberikan kepada santri di setiap hari Jumat begitu. Dan itu pun dievaluasi terus. Tambah lagi malam tadi ada permintaan biosifa untuk santri yang diinformasikan oleh Ustadz Ismatul Lutfi. Itu informasi untuk ayah bunda semua seluruh kelas dari kelas 9 sampai dengan kelas 7. Silakan ayah bunda kembali dibuka pertanyaan. Kita baru jam 8 lebih 38. Silakan ada pertanyaan. Sudah dapat 2 poin yang tadi arahan dari Ustadz ketika telepon. Yang pertama saling menguatkan tentang hafalan, gitu diingatkan kembali tentang semangat hafalannya. Yang kedua manajemen jajannya diatur juga, gitu ya. Penghantaran makanannya juga Ustadz ya. Kata Ustadz ini tuh mau pesantren, mau liburan kata Ustadz tadi itu ya. Terlalu banyak jajannya dan makanannya. Dan akhirnya menciptakan sampah lebih juga. Silakan ayah bunda, mangga. Silakan. Ada lagi dari ayah bunda semua? Aduh, Pak Hasan, saya sudah tidak biasa nih bertanya open mic. Tuliskan saja di kolom komen, silakan. 9 Bunda Arkan ataupun Ayah Arkan, silakan. Wah, ustadznya terlempar nih, mohon maaf ini. Waduh. Ustadznya terlempar. Gak, Ada tuh Ustaz. masih ada Ustadz. Ada. Oke, silakan Ustadz. Ustadznya masih ada pakai yang ini. Nah, gitu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi ini kebetulan saya tadi menyimak yang apel live ya. Tadi saya sempat mendengar bahwa akan anak-anak tuh akan difasilitasi facial ya Ustadz. Ya. Itu untuk semuanya. Itu untuk semuanya Bun. Bertahap Bun. Karena kan yang biasanya kemarin yang masuk sekolah baru dikasih facial. Seperti itu. Karena kelas 7, kelas 8 kan belum masuk kelas, jadi belum dibagi. Kalau untuk kelas 9 kayaknya udah dibagi. Jadi itu untuk penggunaannya untuk pada saat di RKB aja atau dalam misalnya setiap kegiatan bagaimana ya? Kalau untuk sekarang masih untuk mewajibkan di kelas saja Bun. Kalau di asrama mah prokes paling masker, diperketat masker, penggunaan masker. Ya, terima kasih Ustadz. Siap Bun. Silakan ayah bunda yang lain. Tadi langsung tik-tak ya, tanya jawabnya enak banget. Silakan Mama Farel. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tadi saya ikutnya ini baru join ya, karena ini di kantor juga. Mau bertanya terkait pelaksanaan vaksin untuk para santri, apakah sudah ada jadwal atau bagaimana ya? Atau mungkin tadi sudah dibahas tapi saya belum menyimak begitu? Belum dibahas, Bun. Silakan Ustadz. Iya. Kalau terkait dengan vaksin, ayah bunda semuanya, kemarin saya sempat ada kabar bahwa akhir Agustus kalau nggak salah ya, mau divaksin, cuman sampai sekarang belum ada kabar lagi. Nanti insya Allah akan saya tanyakan ke pihak sekolah terkait dengan vaksin. Siap, belum ada informasi balnya, benar akurat lengkapnya belum, bunda semua Tapi ya.
Kalau untuk vaksin insya Allah pasti akan dilaksanakan, cuman untuk waktunya saja belum ada kabar lagi. Betul, betul Ustaz. Poinnya dapat ya, ya Bunda, vaksinnya akan dilaksanakan tetapi tanggalnya belum, begitu ya. Silakan ya Bunda yang lain. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan. Terima kasih Mama Farel. Silakan Ayah Bunda yang lain. Kalau tidak agak sungkan open mic bisa ditulis saja di kolom tulisan. Silakan. Bunda Ayah Arvin lagi. Silakan. Jika tidak Satu ada, lagi, boleh silakan Ayah Arvin. ada yang lupa. Kalau di pondok ada jadwal vaksin nggak ya buat santri? Jadwal vaksin? Iya. Vaksin? Iya. Iya, vaksin. Tadi sudah dijawab. Silakan Ustaz diulang lagi, Ustaz. Jadi untuk jadwal vaksin, semuanya, ini kan kalau masalah vaksin itu menjadi syarat ketika pembelajaran tatap muka di sekolah yang sudah divaksin santrinya. Kalau misalkan santrinya belum divaksin, belajar ini nggak bakalan terwujud gitu. Jadi makanya pihak sekolah mewajibkan untuk divaksin. Terkait dengan vaksin, insya Allah pasti semuanya akan divaksin. Cuman sampai sekarang masih belum ada kabar terkait dengan jadwalnya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah PTM belajar di kelas itu kemarin itu seminggu yang kemarin itu 30%. Jadi satu kelas itu dibagi 3 kelompok. Ya, satu kelas dibagi 3 kelompok. Ada yang kemarin itu 3 kelompok. Ada yang di asrama, ada yang di sekolah. Nah, sekarang sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang di asrama juga, ada yang di sekolah juga. Cuman jumlahnya kalau kemarin kan cuma 30%. Dan kalau sekarang udah 50%, udah setengah-setengah. Ini waktunya 2 minggu yang akan dari minggu yang sekarang sampai minggu besok. Kalau minggu besok sudah aman, berarti kegiatan belajar mengajar 100% secara offline akan dilaksanakan seperti itu. Minta doanya, mudah-mudahan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu ya Ayah Arvin dan Ayah Bunda semua. Jadi vaksin ini akan dilaksanakan karena itu adalah syarat untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka. Informasi dari Ustadz tadi sudah 30% dilaksanakan di kelas, begitu ya. Insya Allah. Baik Ayah Bunda, yang lain silahkan. Oh, saya baca dulu Ustadz, ada di kolom chat. Dari Mama Zahran, Karim, santri harus memakai masker selalu? Apa mereka enggak engap Ustaz? Gitu, bangga Ustaz. Ya, karena memang harus ya Bun, wajib itu pakai masker kecuali ketika berkegiatan olahraga seperti itu. Dan makan, kalau mau makan pastilah nggak pakai masker ya. Seperti itu. Tapi untuk kalau kegiatan sholat, terus halako itu dianjurkan memang wajib pakai masker. Engap sih engap, bukan hanya santri, kita juga musib karena engap juga. Apalagi harus banyak bicara kan, masih nasihat sama anak, engap juga nih. Seperti itu. Jadi yang ngomong lebih engap daripada yang mendengarkan gitu. Ya betul si logikanya begitu. Terima kasih Mama Zahran. Baik, silakan yang lain bisa open mic ataupun dituliskan supaya disampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Silakan Ayah Bunda. Kalau belum ada saya nanya lagi boleh? Iya silakan. Semoga mewakili ya. Dari komite mungkin ya. Ini ada door prize nggak? Nggak disiapin nih. Silakan Mama Faris. Ini Ustaz kan suka minta gitu, tolong semangatin motivasi buat hafalan. Sebetulnya sekarang tuh kondisinya gimana sih Tad? Apakah misalnya dari sekian persen yang kelas 9 itu berapa persen anak-anak yang udah on the track, mana yang masih perlu disemangatin? Artinya ketika nanti kita ngobrol sama anak-anak tuh nyambung kan kondisi anak-anak dan tuh nggak moodnya kenapa gitu, jangan tiba-tiba pengen pulang tuh hanya karena tekanan target misalnya, atau pola belajar hafalannya itu gimana. Kadang anak-anak kan beda Tad, mungkin waktu di rumah dia bisa nyesuaiin jamnya nih kapan dia ngapalin, apalagi ketika di asrama tuh ada waktu khusus harus ngapain jam sekian. Mungkin itu yang jadi salah satu kondisi kenapa anak belum kecapai target hafalannya. Mungkin itu aja Tad, mohon. Siap nih, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Mungkin yang
izin menjawab, mungkin yang saya lihat Ananda masih belum fokus aja sih Bun, karena kan 1 tahun ya di rumah, sedangkan sekarang dengan AKB yang baru ya terkadang naik turun seperti itu. Sering diingatkan setiap hal kok, kadang-kadang 2 hari. Ini sesuatu yang wajar mungkin kalau naik turun, cuman kalau saya pribadi melihatnya masih terlalu belum fokus begitu. Karena pas saya lihat baca-baca targetnya kan tuntutan dari sekolah harus sampai 5 juz. Syukur-syukur yang masih yang sudah melebihi, cuman yang saya melihat masih banyak yang belum tercapai gitu, seperti itu. Baik. Jadi poinnya itu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri, Ustaz, ini anak-anak kita itu setahun lebih di rumah dan tidak bisa dipungkiri akrab sekali dengan gadget, dengan game. Ya, saya mah tidak mencari siapa-siapa, anak saya lah itu, gitu ya, suka main game itu. Baik, selanjutnya Mama Rizky Surya. Oh, pertanyaannya sudah ditulis. Maaf Ustaz, kalau anak-anak mandinya sehari 2 kali, gimana Ustaz? Masalah mandi ini Ustaz. Mandi, alhamdulillah. Kalau mandi ada ya, karena kondisi kadang-kadang dingin juga kan anak-anak, aduh gimana dingin, kalau dipaksain nanti kan, aduh kondisi tubuhnya juga kalau dipaksain mandi ya takut kita. Kadang-kadang minimal 1 hari itu 1 hari itu 1 kali minimal diusahakan, jangan sampai enggak mandi begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Mama Rizky ada tambahan lagi, silakan pertanyaannya selain mandi gitu ya. Ibu Mama Rizky Surya. Barangkali ada tambahan pertanyaan. Soalnya kan kalau di sana dingin gitu, takutnya kan kalau mandi subuh-subuh kan, apalagi anak saya kan kalau mandi, kalau kedinginan hidungnya suka mangkak terus gitu. Biasanya alhamdulillah sih kalau anak-anak mah kalau misalkan paginya nggak mandi, sorenya itu pasti mandi. Iya, siap. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Mama Aska. Oh ini kelas kita Mama Aska ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Hasan, warahmatullahi wabarakatuh. Apunten saya lagi di jalan jadi silakan. Ini Baik, aja yang saya ingat aja pertanyaannya. Kalau anak-anak itu ada info kepulangannya nanti tidak di Desember ya Pak dan Pak Ustadz. Itu ya gimana ya, karena kan kita juga harus prepare untuk kedepannya, karena kalau bagi saya sendiri sih udah fokusnya ke SMA gitu ya, jadi apa dengan misalnya anak-anak tidak dipulangkan di Desember itu ada program-program khusus misalnya untuk persiapan ujian dan lain-lain gitu, atau memang hanya liburannya aja yang nggak boleh pulang gitu Pak? Jelas? Siapa ya? Siap, jelas, silakan. Iya. Ustaz. Ya, mungkin kalau saya sampai sekarang masih mendengar ya kabar terkait kepulangan santri itu memang di bulan Desember. Nah, kalau untuk kedepannya belum ada kabar, mungkin para pihak sekolah juga masih sibuk dengan ini. Kalau kepulangan masih agak lama kan, jadi belum terlalu fokus mungkin. Jadi masih mempersiapkan dengan kegiatan ya PTM ini. Memang setiap harinya dievaluasi terus dievaluasi seperti itu. Jadi belum fokus untuk pembahasan kepulangan seperti itu. Baik itu ya. Sedikit menambahkan Ustadz Afwan, perihal persiapan SMA informasi, jadi nanti ada tryout-nya itu 5 kali. Nah, tryout apa saja yang di tryout kan ada 9 mata pelajaran. Kenapa Pak Hasan tahu? Karena memang ada rapat komite bersama dengan manajemen. Izin menambahkan Ustadz gitu ya. Baik, silakan Ayah Bunda yang lain tanyakan perihal kesantrian kepada Ustadz. Dan informasi tambahan perihal SMA, nanti SMA DT, SMK DT di Oktober sudah mulai dibuka. Jadi bagi ayah bunda yang mau melanjutkan ke SMA dan SMK DT, persiapkan dari sekarang. Seperti itu. Silakan ayah bunda.
Pak, jadi kalau misalnya kan pendaftaran anak-anak yang swasta itu Oktober sudah mulai ya Pak ya. Itu nanti kalau misalnya untuk diizinkan nggak kalau misalnya gitu ya Pak ya ada tes atau lain-lain seperti itu Pak, karena mungkin tahun ini tesnya masih online ya Pak ya. Baik, baik. Silakan Ustadz, barangkali sudah ada informasi dari manajemen. Terkait dengan misalkan ini Ananda yang mau melanjutkan sekolah ya, insya Allah kalau yang penting informasi terkait dengan pendaftaran dan tesnya itu jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada musyrif. Dan saya sudah bertanya kepada Waka dan bagian Ustadz Humas, kalau yang penting informasinya terkait dengan tesnya kapan-kapannya, insya Allah akan difasilitasi oleh pihak sekolah. Seperti itu. Dan sekarang baru 1 orang yang sudah memberikan informasi kepada saya. Jadi Zahran insya Allah akan melanjutkan ke Asyifa dan waktunya juga sudah diinformasikan kepada saya. Jadi alhamdulillah sudah saya informasikan ke bagian humas seperti itu. Baik, ya, demikian informasinya ya. Jadi senantiasa komunikasi Waprian sama Ustadz perihal keperluan pribadi Anandanya begitu ya. Baik, silakan Ayah Bunda yang lain. Silakan. Assalamualaikum Punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Praya, mangga. Iya, loncat lagi kalau saya mungkin ke masalah makanan. Kalau boleh tahu variasi cateringnya bagaimana ya Ustadz? Karena mungkin ini juga jadinya anak-anak itu jajan kurang kenyang kali karena masa pertumbuhan ya. Apalagi di sana dingin dan yang dulu kita waktu pengalaman di kelas 7 ya kan sempat anak-anak tuh agak beberapa ya maksudnya catering lah gitu loh makanan. Kalau boleh tahu Ustadz Iqbal gimana di sana gitu makanannya sekarang apakah anak-anak makannya banyak nggak gitu. Itu aja sih Ustadz. Alhamdulillah siap, Mun. Kalau makan ya catering, itu kan sudah sudah memang dari sananya seperti itu. Ya kalau misalkan sama ayam, saya itu alhamdulillah sih anak-anak itu pada makan, alhamdulillah. Tapi terkadang ada beberapa menu ya yang terkadang nggak habis seperti itu. Dan ini memang sudah menjadi sesuatu hampir ini terus menjadi evaluasi terkait catering, wallahu alam tekniknya seperti apa. Seperti itu, Bun. Kalau makan ya, kalau makanan enak, kita nggak tahu ini makanan enak ini cocok nggak sama santri ini. Terkadang makanan ini enak, cocok sama santri ini, tapi terkadang juga sama santri ini cocok seperti itu. Nah, seperti itu, Bun. Betul, betul Ustaz. Karena setiap lidah berbeda, setiap masakan di rumah juga berbeda-beda. Jadi bawaannya tentu berbeda-beda. Jadi kalau mangga Ustaz. Sebentar, Wi. Kalau menurut saya ya terkait rasa masih alhamdulillah. Cuman terkait dengan menunya aja kalau rasa mah alhamdulillah sekelas ini alhamdulillah gitu kerasa. Nah, alhamdulillah Ustadz kalau emang udah jauh lebih baik biar anak-anak nutrisinya tercukupi. Kadang kalau cuma dari jajan aja kan ya lagi pandemi gini ya gitu saling bisa inilah tercukupi semuanya. Iya, itu aja sih. Nah, terus ini ya mungkin Pak Hasan kalau misalnya yang tadi nyambung Mama Aska, kalau ada kepulangan untuk pendaftaran sekolah, biasanya kan mungkin waktunya nggak lama ya. Atau mungkin nanti kalau kembali lagi apakah mengikuti prosedur PCR atau bagaimana Pak Hasan? Saya jujur saja tidak mengetahui itu, Bu. Itu perlu dikonfirmasi ke pihak sekolah ataupun sudah ada arahan dari manajemen ke Ustadz Iqbal. Kan ya intinya barangkali ada arahan dari manajemen ke Ustadz Iqbal perihal kalau misalkan ada anak yang harus tesnya langsung, Ustadz. Misalkan contoh ke sekolah tertentu harus datang fisik gitu, tidak dalam bentuk online. Bagaimana Ustadz? Mungkin belum sampai betul. Cuman yang saya pahami memang kalau di DT kan prokesnya luar biasa ketat banget. Kayaknya nggak bisa keluar juga seperti itu. Mungkin paling minta diusahakan untuk online seperti itu.
Betul. Jadi poinnya dapat ya perihal kepulangan santri, plan A-nya adalah di Desember, selanjutnya dievaluasi. Karena di awal juga Ustadz Dedi barangkali masih ingat ayah bunda semua, ya hati kita harus siap-siap sampai Lebaran gitu. Gitu, sampai Lebaran karena memang melihat perkembangan ini. Baik. Terima kasih Ustadz. Ada tambahan lain untuk ayah bunda? Silakan di open mic saja. Ustadz, kalau buah-buahan juga ada ya setiap makan punten? Buah-buahan alhamdulillah ada. Iya, begitu ya. Tadi menambahkan Mama Praya. Boleh ditanyakan juga ke ayah bunda, ke anandanya semua gitu. Kalau saya jujur saja suka nanya ke Faris tuh, Kak, gimana makan sekarang? Alhamdulillah ayah, sekarang mah lebih enak daripada kelas 7. Informasi anak saya begitu. Nah, tapi udah belum tentu tuh. Iya, itu kan dulu ya anak-anak tuh suka ini ya, waktu awal-awal tahun dulu itu kan mereka selalu makanan gitu. Ya itulah, memang buah-buahan sudah tercukupi semuanya pasan atau nuhun pisan gitu. Soalnya kekhawatiran kami mungkin ibu-ibu kan makanan ini loh gitu loh. Iya, betul. Iya, kalau saya boleh memberikan analisa gitu, kenapa anak-anak jajan itu bukan kurang makan, bukan, tapi untuk menghilangkan kepenatan karena ingin istilahnya itu aktivitas apalagi ya, kan sekarang mah nggak bisa leluasa keluar jalan ke masjid gitu. Kalau saya boleh memberikan analisa ya, ini kan belum by data gitu. Kalau analisa saya, si anak itu karena untuk menghilangkan boleh disebut kejenuhan ataupun yang lainnya, ya udahlah saya mengemil aja, jajan aja, boleh jadi mungkin seperti itu analisanya. Baik, Ayah Bunda silahkan, ada tambahan lain? Ada pertanyaan lain kepada Ustadz Iqbal? Kalau belum ada, saya izin lagi. Silakan, Ibu. Tadi menarik nyambung yang Abu Faris sampaikan ya, bahwa memang situasi ini kan beda ya, bukan normal seperti dulu. Kita aja orang tua masih stres gitu, butuh refreshing. Apalagi anak-anak maksudnya setahun setengah dalam kondisi aman di rumah, nyaman, tiba-tiba masuk lagi ke asrama dengan sekian banyak aturan, dengan terutama anak-anak yang kelas 9, kalau menurut saya itu nggak nyamannya karena dibatasi gadget ya. Sebelumnya kan bisa sambil ini. Nah mungkin ada ini nggak Ustadz upaya buat menyeimbangkan ya tadi ya, menghilangkan kejenuhan itu sendiri dibanding dengan target-target sekolah, akademis, atau gimana nih, ada usaha yang dilakukan sama Musrib atau kira-kira gimana penanganan mengetahui anak ini lagi jenuh, anak ini lagi punya masalah ini, lagi bad mood, lagi itu seperti apa Ustadz? Biar kita lebih regreg gitu, Ustadz juga udah nangani lah, nggak usah terlalu banyak khawatir, orang tua di rumah, nuhun gitu. Baik. Penanganannya untuk yang pertama sih kalau masalah gadget kan, kalau gadget mah ininya luar biasa ya, mudaratnya gitu. Meskipun manfaat juga banyak juga, cuman kalau untuk kalau santri mah kita sudah menyetop nih, kadang-kadang kan masih bisa aja apa gitu. Kita nggak mau memberikan ruang terkait dengan HP mah, cuman fokus di belajar saja. Nah, adapun untuk upaya supaya santri tidak jenuh di asrama, mungkin untuk sekarang lebih diarahkan kepada olahraga seperti itu. Alhamdulillah untuk kegiatan olahraga sih anak-anak itu ceria dan bebas, sekarang banyak itu olahraganya, lah badminton seperti itu dan lain-lain lah, banyak olahraga. Betul. Sekarang astagfirullahaladzim. Basket. Ekskul. Ini udah mulai dilaksanakan. Alhamdulillah. Berarti itu tambahan supaya tidak stres, Ustaz. Ya, ekskul gitu ya. Olahraga basket, bulu tangkis, main bola sudah dimulai terlihat ketika saya sepedaan melintas juga. Baik, Bunda Akfarel, silahkan Bunda Akfarel. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengenai pemeriksaan kesehatan gigi, gimana ya? Kebetulan kan anak saya Akfarel memakai behel, masang behel giginya. Biasanya kan ada perawatan ya 1 bulan sekali kalau di sini. Nah untuk di asrama gimana ya? Oh iya. Terus maaf, satu pertanyaan lagi ini mengenai kembali yang tadi, untuk mengenai dokumentasi, apa benar-benar nggak akan ada nih, misalnya kita kan sebagai orang tua pengen lihat anak-anak pakai seragam, gantengnya pakai seragam atau gimana gitu. Saya lihat anak-anak SMA DT gitu ya,
suka ada kiriman-kiriman minimal lagi memakai seragam atau gimana kan senang gitu lihatnya. Ya, betul. Baik, baik. Nanti insya Allah Dua kalau itu pertanyaan, masalah Ustaz. foto, Ya. masalah foto insya Allah Makasih, kan Ustaz. saya diinikan lagi ya Bun ya. Masalah foto mah enggak sesekali aja sih, enggak harus setiap minggu, setiap hari, paling sesekali saja. Ketika rapi mungkin baru foto, kalau tidak rapi kan nggak enak juga. Seperti itu. Dan untuk ini terkait dengan Gigi, akvarel ya, Ustaz. Dengan Gigi gigi kemarin apel. sempat dengar juga, cuman kabarnya itu menghilang lagi, penanganannya nggak tahu seperti apa. Nanti insya Allah habis ini saya akan langsung ke UKS nanyakan perihal tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi Bunda Akvarel akan dikonfirmasi perihal pengurusan gigi begitu ya. Iya. Baik. Baik. Ada pertanyaan di kolom chat dari Mama Jahran. Maaf Ustadz, masih terkait makanan, kan ada sayur yang dari dulu anak saya nggak suka, tapi harus dimakan jadinya dibuang. Saya suruh paksain makan. Dia bilang nggak bisa Bunda, langsung pengen muntah itu. Itu dari kelas 7. Katanya selalu ada kan jadi mubazir. Oh, begitu ya, perihal sayuran ya. Baik. Ustaz, silakan Ustaz. Gimnastik. Oke. Ini yang atas dulu ya? Oh, yang atas. Kalau eskul, gimnastik iya, dari Mama Arkan dulu. Punten Ustaz, kalau eskul gimnastik sudah dimulai lagi belum ya? Eskul gimnastik Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Pokoknya eskul semuanya sudah dimulai. Termasuk gimnastik Ustaz ya? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Dan kemarin mungkin ada siapa? Syahrul kakinya agak sakit-sakit, cuman karena kemarin saya tanyain, ini emang nggak apa-apa, cuman memang awal-awal aja katanya. Terus sekarang udah normal lagi sih. Baik. Itu berarti itu resiko eskul ya, kalau eskul gimnastik ya kepelintir, kakinya eskul basket ya apa si jari-jarinya linu, ya itu mah bagian dari resiko. Baik Ustaz, perihal sayuran. Kalau sayuran, bentar, masih terkait makanan. Oh, sayur kuning. Iya ya. Ya Ustaz. Ya, kalau kita musyrif mungkin terkait dengan catering sudah menyampaikan ya Bun, terkait komplain, evaluasi makanan apa yang nggak enak. Tapi kita juga nggak bisa memutuskan itu harus ada dan tidaknya, karena kan ada PJ-nya. Betul. Seperti itu. Nah, sampai sekarang ya kalau masalah itu kurang tahu juga. Belum bisa menjawab. Baik Ustaz. Jadi nanti silakan ya Bunda, untuk Ustadz juga mungkin nanti di cross check ulang perihal makanan, karena memang jangkauan Ustadz adalah untuk mengurusi santri bukan catering. Kalau informasi seperti ini pasti diinformasikan kembali ke penanggung jawab ya perihal sayuran dan yang lain-lain. Baik Ayah Bunda, Ustadz, kita sudah berada di jam 9:05. Kalau tidak ataupun masih ada pertanyaan lain dari Ayah Bunda, karena yakin Ustadz pun ada aktivitas yang lainnya. Dari Mama Farel masih ada, silakan Mama Farel. Ya, punten satu lagi terakhir. Kalau misalnya ini kan rencana kepulangan anak-anak kan sampai diprediksikan di Desember. Nah, kalau misalnya selama masa tunggu ini kan kalau dulu kita terbiasa mengirimkan atau membawa makanan ya sekitar 1 bulan 1 kali misalnya kita kirim. Nah, terkait pengiriman makanan untuk sekarang misalnya apakah kita boleh mengirimkan makanan melalui misalnya GoFood, Gojek atau yang seperti itu atau tidak ya, Pak Ustadz? Makasih. Ya. Seperti yang sudah kemarin di-share sama Humas kalau nggak salah. Ada di surat itu, jadi pengiriman barang dan makanan itu khusus untuk kelas 9 itu di pekan pertama di awal bulan. Di pekan pertama di setiap bulannya. Di hari Jumat dan Sabtu. Jadi ayah bunda semuanya bisa memaksimalkan di hari itu, Jumat dan Sabtu. Itu makanan, boleh barang. Adapun di misalkan pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, itu boleh mengirim lagi,
cuman hanya barang-barang yang dianggap penting. Kalau makanan tidak boleh. Kalau makanan fokus di pekan pertama di awal bulan. Kalau untuk barang-barang yang mendesak boleh di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Atur Ustadz. nuhun, Pak Ustadz. Ya, sama-sama Mama Farel, alhamdulillah. Ini ada di kolom chat juga Ustadz. Ustadz, maaf ya, kalau untuk pengiriman makanan, maaf kalau emang terlalu banyak. Soalnya anak saya susah makan. Jadi maaf kalau berlebihan kiriman makanannya. Baik, Ustadz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu permintaan maaf dari Mama Rizky Surya ya. Ya, baik, baik. Baik, Ustadz, barangkali kalau tidak ada lagi dari ayah bunda, kalau tidak ada mohon di closing dari Ustadz. Terakhir. Ya, silakan di closing Ustadz. Silakan Mangga. Mungkin saya mah closing. Yang pertama permintaan saya kepada ayah bunda. Yang pertama tolong maksimalkan memotivasi Ananda semuanya ketika nelpon. Yang sekarang bisa langsung video call, bisa sambil raut wajahnya seperti apa, nangis apakah tidaknya, seperti itu. Yang kedua, mungkin ketika pengiriman barang, itu jajanannya yang pedas-pedas agak dikurangi ya Bun. Nanti kasihan itu menjadi hak milik muslim kalau kebanyakan. Seperti itu. Dan mie juga, mau mie instan atau mie gelas nggak boleh seperti itu. Yang terakhir mungkin kita di sini kan musib dan wali santri minta komunikasinya jangan sampai seolah menjadi musuh lah gitu. Seperti itu, mendingan lebih enak dikomunikasikan. Ada Ustadz Elangga, ada saya juga, seperti itu. Jangan sampai ada misalkan saya nggak ngirim foto, yang difokuskannya ketika saya nggak ngirim foto langsung laporan ke pihak sekolah. Nah, pihak sekolah kan nggak mau tahu ketika ada laporan dari orang tua ya di hari itu. Sedangkan hari-hari sebelumnya saya sering juga mengirimkan foto seperti itu. Ya, komunikasinya kita bangun demi kelancaran Ananda juga di sini. Dan saya juga bisa maksimal, pengen sekali maksimal. Ya terkadang karena saya juga baru di DT kan yang luar biasa gitu, harus laporan ke sini. Dan sekarang juga saya ada PJ UKJ, PJ jajan santri, ngurus santri ruhiyahnya yang luar biasa harus kita bangun begitu. Nah itu yang menjadi fokus saya sekarang. Jadi mohon maaf jika nanti ke depannya masih kurang respon juga seperti itu. Dan mohon maaf juga dari Ustadz Erlangga mungkin kurang respon atau ini kan karena memang beliau kan sibuk juga di sini, harus koordinasi dengan musib-musib yang lain demi kelancaran, intinya demi kelancaran anak-anak semuanya di sini, seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, terima kasih sekali ya sudah menyapa kita para wali santri di pagi hari ini. Ayah bunda yang Ustadz Musrib yang sering update ke ayah bunda belum tentu memberikan layanan terbaik kepada santrinya. Kenapa? Karena prioritas para musrib adalah melekat kepada santrinya. Jadi jangan pernah pundung kalau Ustadz lambat reply kepada ayah bunda. Kenapa? Karena memang fokus utamanya adalah mengurusi santri. Senantiasa komunikasi yang terbaik dengan para musrib, dengan asatid, dengan wali kelas untuk saling sinergi. Poin utamanya adalah supaya ananda kita, solgan-solgan kita soleh semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, maaf Ustadz. Kalau kita ini bisa diagendakan setiap bulan sekali, per 2 minggu sekali, ataupun bagaimana Ustadz? Ini nampaknya kegiatan yang sangat bagus. Dan memang baiknya diinformasikan lebih awal supaya Ibu Mama Azka, Korlas juga bisa informasikan ke wali santri yang lain. Ini kan per pagi tadi, alhamdulillah responnya 17 ataupun 16 bisa hadir. Yang lainnya belum bisa hadir. Bagaimana Ustadz? Kalau ini mungkin sebulan sekali aja. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi mohon diinformasikan ke Mama Azka. Mama Azka adalah korlasnya dan Mama Azka akan gerilya kepada wali santri yang lain dan mohon responnya dan boleh diajak yang lainnya. Insya Allah yang ini rekamannya kita share juga Ustaz supaya memberikan ketenangan dan wawasan juga untuk para wali santri yang lain. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila taufiq wal hidayah, dan mohon maaf saya inisiatif memandu ya Bunda, nanti mah ya Bunda semua ya. Dan bisa jadi nanti kita bisa sambil botram ya. Nah, kalau botram Mama Faris Hariri itu paling ahlinya tuh buat ngadain kopdar-kopdar ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali ya Bunda semua. Sekali lagi hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Ustaz Iqbal. Salam baktos ke Ustadz Erlangga. Perwakilan untuk dari orang tua dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana Ustaz. Assalamualaikum.